seasons. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me, and I'm carrying everlasting arms. You'll never let me go through it all. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me, and I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. I sing to you, Lord, I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me, and I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go through it all. Oh, hallelujah. Oh, I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness
Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudaraku semua yang dikasih oleh Tuhan. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Saya percaya suasana tahun baru masih kita rasakan. Kita melimpah dengan syukur sebab Tuhan boleh izinkan kita masuk di tahun 2021. Dan mari hari ini kita mau tingkatkan lebih lagi untuk kita mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan. Dan saya akan menyapa bagi Bapak Ibu Saudara-saudaraku semuanya. Saya mulai dari Australia. Bagi umat Tuhan yang ada di gereja PLC yang ada di kota Melbourne, saya katakan Shalom. Shalom. Demikian juga bagi umat Tuhan yang tergabung di dalam PA Peniel, baik yang ada di kota Brisbane, baik yang ada di kota Sydney dan sekitarnya, saya katakan Shalom. Shalom. Demikian juga bagi umat-umat Tuhan yang ada di Indonesia. Saya memulai dari Jawa Barat yang ada di kota Bandung, yaitu umat Tuhan di dalam Jemaat Kristen Indonesia yang ada di Bandung. Demikian juga Jemaat Kristen Indonesia yang ada di Titaraya, Tangerang, Provinsi Banten. Saya katakan Shalom. Shalom. Demikian juga bagi PA Peniel, umat-umat Tuhan yang ada di kota Jakarta, yang ada di kota Medan, Sumatera Utara, baik yang ada di Jawa Tengah, meliputi kota Semarang, Solo, Kartasura, Wonogiri, dan Klaten, bahkan yang ada di Jawa Timur. Saya katakan Shalom. Shalom. Demikian juga fellowship para hamba-hamba Tuhan yang ada di Jabodetabek, yang tergabung di dalam Yayasan Pembawa Kabar Baik. Demikian juga fellowship hamba-hamba Tuhan yang ada di NTT, khususnya yang ada di Rotendao, di Pulau paling selatan Indonesia. Saya katakan Shalom. Shalom. Selamat untuk kita boleh bergabung bersama di dalam ibadah kita hari ini. Oleh karena itu saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara semuanya, mari kita mempersiapkan diri lebih lagi. Kita akan memulainya untuk kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapakku yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan, sebab Engkau yang telah membawa kami, Engkau yang memelihara kami. Kami boleh masuk di tahun 2021 ini. Tuhan, kami bersyukur. Maka inilah hidup kami. Hari ini kami menyerahkan roh, jiwa, tubuh kami. Biar tangan-Mu yang penuh kuasa memberkati kami, membawa kami untuk kami masuk lebih lagi di dalam rencana-Mu yang ajaib di tahun 2021 khususnya. Tuhan, maka buat setiap kami tetap kuat di dalam Engkau. Kami mengenal Engkau dan kami dapat bertindak melakukan apa yang Tuhan mau, seperti yang Kau kehendaki. Sehingga kami adalah umat yang ditebus, yang dipercayakan Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Bahkan apa yang Tuhan sudah destinikan dalam hidupan kami, maka terjadi dalam setiap kami. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memimpin kami, membawa kami, sehingga hidup kami ada di dalam rencana-Mu. Kami menyerahkan ibadah kami hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, saudara-saudaraku semuanya. Mari hari ini kita ajak saudara untuk bersuka cita. Kita memuji Tuhan, kita bersyukur.
baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah, Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, amin. rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan berlari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita, Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia dengan Sang Raja. sukacita, Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang sekali Raja, lagi nyatakan, nyanyi bagi Dia Sang dengan Raja. sukacita, Dengan sukacita ku kan menari, biar setiap kami diliputi oleh sukacitamu Tuhan. Engkau yang memberikan kekuatan yang baru. haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Nyanyi Raja, bagi Dia, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia. nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Haleluya saudaraku, kita percaya. Mari kecaplah, lihatlah betapa baik Tuhan itu. Mari nyatakan dengan iman. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. syukur bagimu. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Amin Bapak Ibu dan saudaraku semuanya. Kita harus tahu dan tetap percaya Tuhan itu baik. Mari sekali lagi kita menyatakan akan kebaikannya Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Syukur bagimu.
Haleluya. Puji Tuhan, saudaraku. Mari saatnya sekarang kita kembali untuk menyembah Tuhan. Kita bawa setiap hidup kita kepada Tuhan. Kita berserah kepada Tuhan. Dan hari ini biarkan Tuhan menjamah kita, melawat kita. Sebab Dia baik, sungguh baik. Rancangannya indah bagi kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau luar biasa. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidup. Sekali lagi, mari nyatakan. Banyak yang Kau perbuat, Kami merenungkan akan di kebaikan-Mu. dalam hidup. Sebab kami percaya rancangan-Mu indah. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidup. Mari kau bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Ya Tuhan, Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. mari lebih lagi kita nyatakan kerinduan kita kepada Tuhan. Dan lihat saudaraku, Tuhan kita sungguh baik, sangat baik bagi kita. Rancangannya indah. Saya ajak mari kita naikkan sekali lagi. Haleluya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Engkau sangat mengerti sampai kedalaman hati kami. Tuhan, ini kami. Segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidup.
buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Takkan habis kasih setiamu, Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setiamu padaku selamanya. mari sekali lagi nyatakan Tuhan, kasih-Mu mengalir, dicurahkan Kasih-Mu setiap kami hari ini. Ini kami yang merindukan Engkau, kami yang haus akan Engkau. Haleluya. setiamu padaku selamanya. Kau ku sembah. Takkan habis, Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Engkau yang memuaskan setiap hasrat kami hari ini, Engkau yang mengisi bencana kami, maka kasih-Mu mengalir Selamanya air kehidupan itu mengalir. Haleluya. takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setiamu padaku selamanya. Kau ku sembah selamanya. Kau ku sembah selamanya, selamanya. Kau ku sembah. Mari sekalian, mari bawa syukur kita kepada-Mu. Mari bermasmur, mari saudara, mari nyatakan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Bapa. Kasih-Mu kekal, tak pernah berubah, mengalir, memenuhi mengalir. Haleluya. Menukan bencana kami hari ini, bersihkan kami, maka apa yang dicari Engkau memenuhi hidup kami. Haleluya. Mari sembah Dia, mari fokus kepada-Nya. Biar harap hanya antara Engkau dengan Tuhan hari ini. Kita berperkara di dalam Tuhan. Biar adalah batas sabda dalam bayana. Biar adalah yang adalah batas sabda dalam bayana. Haleluya. Jesus, kami perlu Engkau. Kami sembah, kami sembah. Engkau terlalu ajaib, Engkau yang kami rindukan. Hanya Engkau kekuatan kami, Engkau sumber kehidupan kami, Engkaulah segalanya. Haleluya, haleluya, Yesus.
dalam lagi. Dia karala atas sana namanya nadamu. Dia atas sakaya namanya nadamu. Dia kaya atas kekuatanmu, kekuatanmu Tuhan atas kami. Penghiburanmu, penghiburanmu, damai sejahteramu dicurahkan, dinyatakan. Kami rindu Engkau, kami rindu Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau layak disembah, Engkau layak ditinggikan Tuhan. Mari nyatakan sama-sama. Mari angkat tanganmu. Kita berserah kepada Tuhan. Haleluya. Kau yang layak, Kau yang layak, Bapa. Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak. Mari setiap kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan kita sanggup, saudara. Tuhan kita sanggup. Mari perbesar kapasitas imanmu. Percaya akan firman-Nya, percaya akan kuasa-Nya. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Mari lebih lagi nyatakan, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak
ditinggikan untuk Kau layak disembah, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, Engkau Raja segala Raja. Engkau adalah yang berkata, Engkau adalah Tuhan yang benar. Engkaulah di atas segalanya. You are master of breakthrough. Yes, I believe you are master of breakthrough. Hallelujah. El Shaddai, El Gibor. Engkau Jehovah Rafa, Jehovah Shalom, Jehovah Nissi. Haleluya, Jehovah Jireh. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Dan kami percaya kuasa-Mu atas kami. Kami boleh berjalan bersama-Mu di dalam kemenangan yang hilang gemilang, di dalam ketentuan yang besar di tahun 2021. Haleluya. Mari saja Bapak Ibu bersama-sama dengan iman, dengan segenap hati kita mau menyatakan iman kita. Bahkan bukan hanya itu, kita bernubuat sehingga apa yang kita katakan jadi. Tatkala iman kita besar dan percaya akan apa yang Tuhan janjikan. Mari sama-sama kita nyatakan. 2, 3. Tuhan Yesus, aku adalah jemaat-Mu yang Engkau bentuk di atas batu karang, yaitu pengakuan Petrus yang teguh, pengakuan yang menyatakan bahwa Engkau adalah yang penuh dengan urapan-urapan. Maka jemaat yang Engkau bentuk juga harus penuh dengan urapan-urapan. Dan Engkau adalah anak Allah yang hidup. Sesuai dengan firman-Mu, Yohanes 1 ayat 12. Aku juga anak Allah, karena aku percaya kepadamu. Dan Engkau berkata, mulai sekarang alam maut, alam kegagalan, alam kemiskinan, alam dikuasai masalah-masalah yang tidak selesai-selesai, tidak boleh menguasai aku lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Mulai hari ini ke depan, hidupku tidak sama dengan hidupku hari ini. Karena sejak hari ini aku mengerti kebenaran firman-Mu, yaitu aku sudah menerima kunci-kunci kerajaan surga, yaitu kuasa perkataan untuk merubah hidupku, merubah masa depanku, merubah situasi dan kondisiku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya saudaraku. Sebab karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan, kita boleh ada sampai hari ini. Bahkan Tuhan percayakan untuk kita boleh mendengar kebenaran firman. Mari kita nyatakan kepada Tuhan, buat kita membawa syukur kita, menyembah Tuhan, percaya firman-Nya
Ya dan amin. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi baru. Mari sekali lagi nyatakan, oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi baru. Mari sembah Tuhan. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajah-Mu. Selamanya Kau hebat bagiku. Mari sekali lagi nyatakan, Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagi. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajah-Mu. Selamanya Kau hebat bagiku. ku sembah Kau Tuhan. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajah-Mu. Selamanya Kau hebat bagiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Mari sekali lagi katakan, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan.
Shalom jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali. Dan sebelum kita memulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang telah Tuhan berikan kepada kami berkumpul melalui YouTube. Tuhan, kami menerima pewahyuan, hikmat dan understanding yang dari Tuhan, yang membuat kami semuanya tanpa kecuali dapat memahami dan mengerti kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, darah-Mu, darah Yesus ada di dalam kehidupan kami masing-masing, juga ada pada setiap jemaat yang mendengarkan berita ini, jemaat yang membuka channel YouTube-nya, dan mereka boleh mendengar kebenaran firman. Dan kami percaya mereka akan paham, mengerti kebenaran ini. Terima kasih Tuhan, singkapkan rahasia-rahasia supaya kami semuanya boleh mengerti. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ya, saudara-saudara, kita minggu kemarin sudah belajar mengenai Daniel pasal 11 ayat 32 sampai 35. Di situ kita mendengar berita bahwa umat yang mengenal Tuhannya akan tetap kuat dan akan bertindak dengan tindakan-tindakan yang spektakuler. Dan sekarang kita akan membaca di dalam kitab Hosea pasal yang keempat ayat yang keenam. Kita hari ini akan melihat umat yang tidak mengenal Tuhan akan binasa. Oke, sekarang saya akan membacakan ayat itu. Firman Tuhan berkata demikian. Umatku binasa karena tidak mengenal Tuhan. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Ya, puji Tuhan. Ada kaitan apa yang akan kita pelajari hari ini dengan apa yang sudah kita dengar beberapa minggu yang lalu. Ya. Ayat ini sangat jelas sekali dikatakan bahwa umatku binasa. Umatku adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, yang sudah dimiliki oleh Tuhan. Umatku, bukan orang lain. Bukan orang-orang yang ada di luar sana. No, umatku. Dikatakan sekali lagi, umatku akan binasa. Tuhan memberi peringatan yang cukup jelas. Dan kemudian di situ dikatakan binasa. Binasa itu adalah damah bahasa Ibraninya. Artinya binasa, dibunuh, dirusak, diporak-porandakan. Atau di dalam bahasa Indonesia diobrak-abrik. Wow. Orang yang tidak mengenal Tuhannya, situasinya adalah seperti itu. Ya. Sekarang kita akan menggali lebih dalam supaya kita bisa memahaminya. Tidak mengenal Tuhannya, tidak mengenal Allahnya. Kenapa? Karena kurang pengetahuannya. Dan tidak mengenal di sini menggunakan istilah da'at. Da'at itu kurang wawasannya, kurang kearifannya, kurang hikmat, kurang kebijaksanaan, kurang pengetahuan. Terus
Apa ini maksudnya? Maksudnya adalah tatkala kita percaya kepada Yesus, kita sudah dibaptis, bukan berarti kita sudah selesai. Bukan, masih ada satu tugas lagi yang harus terus kita kerjakan, yaitu menggali firman, memahami firman, membuat kita semuanya mengerti. Dan setelah kita mengerti, maka kita masuk ke dalam pengalaman. Minggu-minggu yang lalu kita sudah belajar bahwa ada sekelompok orang-orang yang fasik, tidak mempercayai janji-janjinya Tuhan. Orang yang menolak janji Tuhan. Mereka berpikir, aku sudah dibaptis, aku sudah kenal Yesus. Sekarang yang penting adalah aku harus berbuat baik. Aku harus terus menyatakan kasih. Tatkala Tuhan memberkati aku, maka aku akan membagikan sebagian berkat itu untuk dibagikan kepada banyak orang. Mereka berpikir seperti itu. Jadi tidak perlu kita belajar lagi dengan firman. Toh saya percaya kepada Yesus. Yesus sudah mati untuk saya sudah dibaptis, saya sudah menjadi anggota gereja. Itu satu kelompok. Kelompok yang kedua dikatakan umat yang mengenal Tuhannya akan tetap kuat dan dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Nah, ini adalah umat, orang-orang yang sudah ditebus oleh Yesus, sadar mereka ditebus oleh Yesus, ngerti, dan mereka terus menggali kebenaran firman. Dia pengen tahu lebih dalam lagi, Dan Tuhan berkata, penggalian ini, pengenalan ini akan membuat orang itu kuat. Tatkala masalah datang, kesulitan datang, orang itu kuat. Dan bahkan dia bisa mengatasinya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah orang yang bijaksana. Orang bijaksana ini ada di antara umat tadi. Cuman yang umat ini mereka mengenal Tuhan, mengenal secara pribadi, tapi yang orang bijaksana ini juga menggali. Tapi penggalian ini hanya sampai kepada pengertian. Mereka mengerti dan tidak mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhannya. Dan firman Tuhan berkata, orang yang bijaksana ini akan jatuh. Jatuh karena apa? Karena pedang, karena api, karena perampasan, dan karena perampokan. Hanya umat yang mengenal Tuhan, mereka kuat dan dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Jadi pelajaran yang kita sudah pelajari minggu-minggu kemarin membuat kita memahami. Kita sekarang ngerti, tidak cukup kita hanya datang seminggu sekali mengikuti kebaktian melalui internet, melalui online. Tidak cukup, kita harus terus menggali apa yang sudah kita pelajari kemarin, kemudian minggu berikutnya kita gali lagi lebih dalam, supaya pengenalan kita makin lebih dalam lagi. Gereja Zoe mengajari Anda untuk terus menggali lebih dalam, supaya apa? Lengkaplah pengetahuan kita. Dan hari ini kita mendengar berita dari Hosea, umatku binasa. Umatku akan binasa, akan dibunuh, akan dirusak, akan diobrak-abrik. Oleh siapa? Oleh siapapun, orang-orang, situasi, kondisi, dan bahkan orang-orang jahat. Ya. Mungkin Anda berpikir, kenapa Tuhan tidak melindungi saya? Bukankah saya sudah dibaptis? Permasalahannya adalah aturan main ini.
Tuhan mempunyai satu hukum, dan hukum itu sudah disampaikan. Ya. Hukumnya berkata, umatku, orang-orang yang sudah kutebus, akan binasa tatkala mereka tidak mengenal Tuhan. Ya. Anda tidak bisa berkata, aku sudah mengenal Tuhan, aku sudah dibaptis, buktinya. Bukan itu yang dimaksudkannya. Yang dimaksudkannya adalah kita ini harus mengenal Tuhan lebih dalam. Begini, kita ini ciptaan Tuhan, dan Tuhan itu pencipta kita. Bagaimana kita bisa mengenal Dia? Tatkala Dia menyatakan diri. Tatkala Dia menyatakan diri, pegang itu, apa yang Dia nyatakan itu. Dan ini harus kita baca. Alkitab ini cukup tebal dan kita harus terus menggalinya. Dan setiap kita menggali, kita akan menemukan hal yang baru lagi. Hal yang baru. Seperti yang dikatakan oleh Daniel, tatkala kita mengenal Tuhan kita akan kuat. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan? Membaca firman-Nya, mendiskusikannya, ada yang membimbingnya, ya. Dan kita akan dibawa kepada pengenalan secara pribadi. Kalau hanya tahu tapi tidak mengenal secara pribadi, ini juga hampir tidak ada manfaat untuk supaya kita kuat. Ya. Kita ngerti, it's okay, tapi pengertianmu untuk apa? Sementara yang dikehendaki Tuhan adalah Anda mengenal, Anda ngerti, Anda mempraktekkan apa yang Anda mengerti. Dengan demikian, kita mendapatkan pengalaman secara pribadi dengan Dia. Oke, kita kembali kepada Hosea tadi, ya. Dikatakan bahwa umatku binasa, umat yang sudah ditebusnya, sudah dimilikinya oleh Yesus. Dan umat ini, walaupun sudah dimiliki oleh Yesus, dia akan mengalami kebinasaan. Jelas dan tegas yang disampaikan oleh Yesus. Sekarang, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah mengenal Tuhan. Bagaimana kita mengenal Dia? Melalui kebenaran firman-Nya. Ada juga orang-orang percaya yang merasa aku sudah dibaptis, kemudian aku sudah bergereja, aku juga aktif di dalam pelayanan. Yang terpenting adalah aku akan menyembah Dia. Setiap hari aku akan menyembah Dia. Boleh, tidak salah. Tetapi pengenalan ini hanya melalui kebenaran firman. Memahami melalui kebenaran firman. Menyembah boleh, itu bagus. Cuman kalau targetnya mengenal, kita nggak bisa hanya menyembah Dia. Menyembah Dia boleh, memuji namanya boleh, menyanyi untuk Dia boleh. Tetapi mengenal Dia, sekali lagi, kita ini ciptaan. Tuhan itu pencipta kita. Kita mau mengenal Dia, mau mengetahui Dia, tidak mungkin kecuali Dia menyatakan dirinya. Dan Dia menyatakan dirinya sudah dicatat oleh generasi-generasi sebelumnya dalam bentuk Alkitab ini. Dari sinilah kita membaca, mempelajari, nah barulah kita bisa mengenal Dia. Oke, sekarang kita akan lanjut, ya. Tidak mengenal tadi, kurang pengetahuan, ya. Umatku binasa karena tidak mengenal Tuhannya. Jadi bagaimana Anda dan saya mau mengenal Dia? Kata mengenal Dia itu adalah kurang pengetahuan, kurang wawasan, ya. Kalau kurang wawasan, ada beberapa nama-nama di Alkitab itu mirip, ya. Seperti begini. Maria ibu Yesus
itu nama lainnya Maryam. Kemudian Musa itu anak bungsu, mempunyai kakak Harun dan Miriam. Nah, di sini sering kali orang salah ya, antara Miriam dan Maryam. Dua orang yang berbeda, yang hadir di muka bumi juga berbeda, jaraknya itu cukup jauh ya, jaraknya cukup jauh, sekitar 800-an tahun kira-kira sebelum Yesus hadir di muka bumi. Maka kita perlu wawasan, memahami ya. Kita mempelajari, kita harus sampai paham, wawasannya juga kita ngerti. Kemudian kita juga membutuhkan hikmat, kebijaksanaan, dan pengetahuan itu. Nah, sekarang saya akan ajak Anda untuk melihat satu tokoh di dalam Alkitab. Dan Anda pasti semuanya pernah dengar nama tokoh ini. Tokoh ini namanya adalah Ayub. Ya. Kita akan melihat tokoh Ayub ini, dan firman Tuhan mencatat dengan jelas siapa Ayub ini. Saya akan ajak Anda untuk melihat dari pasal yang pertama, mulai ayat yang pertama supaya Anda paham dan jelas. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Kalau kita mendengar kalimat yang sudah kita dengar tadi, yang sudah saya baca, Ayub adalah orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Pasti Anda akan berkata, Ayub ini mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya. Tapi nanti kita lihat ya. Ayat yang kedua. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. 3. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang, berarti 1.000 lembu. 500 pasang lembu, 500 keledai, berarti 1.000. Dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Ayub dikatakan dia yang terkaya. Nah, Anda bisa membaca dan menghitung ya, lembu itu berapa duit, keledai berapa duit, unta berapa duit. Cuman sayangnya di Indonesia nggak ada unta. Kemudian yang keempat, anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran. Dan ketika saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama dengan mereka. Jadi hubungannya harmonis, rukun ini anak-anak. Dikatakan di dalam ayat yang kelima, setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya Ayub, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa, terus-menerus.
Setiap habis pesta, Ayub melakukannya itu. Nah, inilah kondisi Ayub. Anda pasti mempunyai pikiran, pengertian bahwa Ayub ini adalah orang yang sudah mengenal Tuhan. Ya. Tadi dikatakan saleh, jujur, tidak melakukan kesalahan dan dosa. Ya. Nah, itu di dalam pasal yang pertama. Ya. Kemudian kita melihat apa yang terjadi di dalam ayat yang ke-13. Tadi ayat yang kelima, Ayub memproteksi anak-anaknya. Sekarang kita akan melihat ayat yang ke-13. Pada suatu hari ketika anak-anaknya yang lelaki dan perempuan makan dan minum anggur di rumah saudaranya yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya. 15. Datanglah orang-orang Sheba. Orang Sheba itu orang Afrika. Menyerang dan merampas serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. 16. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing, domba, dan penjaga-penjaganya. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga aku dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. 17. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta, merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sudah ada 3 penjaga. Kemudian 18. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuhan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Ini apa ini? Angin dari 4 penjuru, angin puting beliung. Oh, haleluya. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Dalam hari yang sama. Kemudian ayat 20. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya, mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Tuhan berbuat yang kurang patut. Oke, inilah dalam pasal yang pertama. Tadi dikatakan di dalam ayat pertama, dikatakan di pasal pertama itu, orang itu saleh dan jujur, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Ayat yang kelima, setiap kali
Apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban persembahan sebanyak jumlah mereka 10. Ini yang dilakukan Ayub. Pertanyaannya, kenapa ada musibah yang terjadi? Ya, musibah, ada 4 musibah terjadi. Apa yang Anda pikir? Ya. Oke, kita akan lanjutkan lagi pasal yang kedua. Ya. Pasal yang kedua, saya akan membaca mulai ayatnya yang ke-7. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kaki sampai ke batu kepalanya. Bara itu luka yang basah. Kalau hari-hari ini dikatakan kanker kulit. Jadi luka itu basah terus, tidak pernah kering. Bayangkan dari telapak kaki sampai ke batok kepalanya. Ayat yang ke-8. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah abu. Kemudian ayat yang ke-9. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Oh, haleluya. Ayub mempunyai seorang istri yang istimewa. 10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Wow, puji Tuhan. Jadi dalam kondisi yang sangat sulit, Ayub tidak berbuat dosa dengan perkataannya. Ini sangat istimewa Ayub, ya. Pertanyaan yang selalu dilemparkan banyak orang percaya, mengapa Tuhan tidak bisa membela Ayub? Waktu masalah itu muncul, kenapa Tuhan gak membela Ayub? Ya. Saya selalu katakan kita ini harus membaca Ayub ini dari pasal 1 sampai selesai, ya. Supaya nanti kita ngerti persis apa yang menyebabkan Ayub sampai seperti ini, ya. Maka tadi saya di dalam pendahuluan membacakan Hosea pasal 4 ayat yang ke-6. Kemudian saya menjabarkannya mengenai Ayub. Ya, ini semuanya ada koneksinya. Ya. Maka tadi kalau Anda perhatikan Hosea pasal 6, umatku binasa. Ya, umatku binasa. Kenapa? Tidak mengenal Tuhannya. Loh, kalau begitu Ayub tidak mengenal Tuhan. Oke, saya nggak akan bicara di awal ini, tapi saya akan ajak Anda untuk melihat, ya, yang berikutnya, ya. Oke, sekarang saya akan ajak Anda untuk melihat Ayub pasalnya yang ke-42. Oh, haleluya. Di situ dikatakan pasal 42 ayat yang pertama, maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ya, ini yang dikatakan Ayub. Tidak ada rancanganmu yang gagal. Kemudian firman-Mu, siapakah dia
yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan. Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita. Ayub berkata, tanpa pengetahuan aku telah bercerita. Kemudian, tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Tidak tahu tapi berani bercerita. Ayat yang keempat, firman-Mu dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau, supaya Engkau memberitahu aku. Ayub berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau. Hanya dari kata orang. Tidak pernah membaca dari kitabnya. Hanya dari kata orang. Bisa dari kata pendetanya, atau bisa dari orang yang membimbing di dalam pemahaman Alkitabnya. Kemudian masih ayat yang kelima, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Mataku sendiri melihat Engkau, melihat apa yang Kau lakukan, dan karena melihat dia ngerti. Kemudian ayat yang ke-6, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku. Aku mencabut perkataanku. Yang mana? Perkataan yang salah, yang gak ada dasarnya. Dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Dia menyesal. Kenapa aku melakukan itu? Nah, dari sini kita mendapatkan satu pengertian. Ayub mengenal Tuhan hanya dari kata orang, dari kata pembimbing rohaninya, dari kata teman-temannya, dan lain sebagainya. Yang jelas tidak mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhannya. Nah, sekarang bagaimana dengan kita? Kita tidak boleh hanya mendengarkan khotbah dari siapapun, karena sekarang ini jemaat Tuhan mempunyai kebebasan yang luar biasa, bisa mendengarkan khotbahnya pendeta A, B, C sampai Z, bisa mendengarkan semuanya. Dan kita kalau belajar dari Ayub, kalau kita hanya mendengar banyak, mengerti banyak, tapi tidak mempunyai pengalaman iman, ini yang akan membuat repot hidup kita. Saya lanjutkan dulu. Kemudian ayat yang ke-7. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena engkau tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor dan 7 ekor domba jantan, dan pergilah kepada hambaku Ayub, lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu. Dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima. Wow. Di dalam penderitaan Ayub mulai mengenal Tuhan. Dan pengenalan Tuhan ini melengkapi Ayub yang saleh, yang jujur, yang tidak berbuat kesalahan itu. Oh, haleluya. Supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. 9. Maka pergilah Elifas orang Teman, Bildad orang Suah, dan Sofar orang Naamah. Lalu mereka melakukan seperti yang difirmankan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan menerima permintaan Ayub.
Wow. Ayub di dalam penderitaannya itu dituduh terus oleh ketiga teman sahabatnya ini. Kamu pasti punya dosa yang kamu sembunyikan, kira-kira begitu. Tapi Ayub berkata, aku tidak bersalah. Aku tidak bersalah. Ya, tapi kenapa engkau mengalami hal yang kayak begini? Anak 10 mati dalam hari yang sama. Ya. Kita baca ayat 10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kemudian datanglah kepadanya semua saudara-saudaranya laki-laki dan perempuan, dan semua kenalan-kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi Ayub uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Oh, haleluya. Nah, setelah Ayub tahu bahwa dia punya kesalahan adalah mengenal Tuhan hanya menurut kata orang. Sekarang Ayub sudah melihat dengan matanya sendiri bahwa yang dikenalnya dulu itu kurang sempurna. Nah, sekarang dia mengerti lebih sempurna. Kemudian Tuhan memulihkan. Sebelum dipulihkan, Ayub harus mendoakan ketiga temannya ini. Dan Ayub mengikuti semuanya. Dan firman Tuhan berkata, Ayub dipulihkan. Oh, haleluya. Dan Alkitab mencatat, dipulihkan tidak sama seperti yang lalu, tapi 2 kali lipat. Wow. Ya, dari sini kita dapat satu pelajaran yang amat sangat dalam. Tatkala Anda tidak mengenal Tuhanmu sendiri, kebinasaan sedang mengikuti Anda. Oke? Marilah kita mengenal Dia. Mengenal bukan dari literatur, mengenal bukan dari hanya bacaan di Alkitab, tapi tetap membaca Alkitab penting, dan kita harus masuk lebih dalam lagi mengenal Dia secara pribadi. Ini yang harus kita kejar terus, ya. Puji Tuhan, sejak tahun 78 saya boleh mengenal Dia secara pribadi. Itu sebabnya kehidupan saya mulai berubah sejak tahun 1978 hingga hari ini. Ya. Dan saya percaya kalau Tuhan izinkan saya mengenal Dia dan Tuhan memulihkan kehidupan yang saya jalani, pasti untuk Anda juga. Ya. Jangan pernah ragu. Jangan pernah mencurigai Tuhan. Saya belum lama ini ada orang kirim WA kepada saya, padahal saya nggak kenal dia. Cuman dia bilang, saya dikenalkan oleh seseorang teman begini. Dan dia cerita mengenai kehidupannya. Kehidupannya tidak ada yang menarik. Tidak ada yang menarik. Saya tanya, apakah Anda sudah bergereja? Dia bilang, iya. Apakah dari sejak kecil Anda bergereja? Oh, enggak. Ya. Begitu juga dengan suaminya, anaknya. Oh, haleluya. Saya mau memberitahu kepada Anda semua yang sedang mendengar berita ini. Mari kenali Tuhanmu dengan sungguh-sungguh.
mintalah untuk berkenalan dengan Tuhan secara pribadi. Seringkali orang-orang percaya tatkala membaca Alkitab, kemudian mendapati janji-janji Tuhan, mereka sudah senang sekali. Boleh, senang boleh. Tetapi itu baru awal dan kita harus menyelesaikannya, yaitu menerima apa yang Tuhan janjikan itu. Masalahnya adalah Anda sudah senang di awal mendengar bahwa Tuhan mengingat Anda dan berjanji memberkati Anda, sudah senang. Padahal kita masih harus terus kejar sampai yang Tuhan janjikan itu terjadi dalam hidupmu. Saya sudah pernah menyampaikan bahwa dari awal itu Yesus adalah roh. Di awal kehadirannya di muka bumi, dia adalah roh. Kemudian dia dibungkus oleh daging. Ini satu gambaran janji Tuhan, firman Tuhan itu roh. Bagaimana janji Tuhan itu, janji untuk diberkati, janji untuk disembuhkan, janji untuk mengalami kemenangan, itu semuanya bentuknya roh. Karena dalam bentuk kata-kata Tuhan. Dan bagaimana kata-kata Tuhan itu bisa menjadi terwujud dalam hidupmu? Satu cara cuman. Anda terima, Anda masukkan ke dalam rohmu melalui kata-katamu. Dan itulah yang harus terus kita perkatakan, janji itu. Dan tatkala janji itu terus kita perkatakan, akan memenuhi roh kita. Rohmu akan penuh. Apakah pada waktu roh penuh ini saya dapat mengerti? Tidak bisa. Maka Anda terus, karena tidak ngerti, Anda terus katakan. Setelah rohmu penuh, dari rohmu akan mengalir ke jiwamu. Waktu ada aliran dari dalam roh ke jiwa, apakah saya merasakan? No. Kita nggak ngerti. Kita terus perkatakan terus. Dan nanti setelah rohmu penuh, jiwamu penuh, kemudian akan mengalir ke tubuhmu. Anda juga gak ngerti, setelah jiwa penuh kita juga gak tahu. Kita ngomong terus, kemudian dari jiwa akan mengalir ke tubuh kita juga gak tahu. Dan waktu jiwamu penuh, mengalir ke tubuhmu, apa yang terjadi? Waktu tubuh penuh, terasa enggak? Enggak. Yang terjadi adalah, satu, Anda merasakan damai. Dan yang kedua, Anda mulai melihat ada titik-titik terang. Itu sesungguhnya tubuhmu sudah mulai dialiri dan sebentar lagi penuh. Jangan berhenti. Terus perkatakan janjinya Tuhan sampai nanti tiba-tiba terjadi sesuatu. Itulah pengalaman yang saya alami. Dan ternyata tatkala saya membimbing orang lain pun juga mengalami hal yang sama. Ya. Dan biasanya tatkala tubuh kita ini mulai dialiri, ya, tubuh mulai dialiri. Biasanya saya belum tahu, tentu orang lain akan berbeda atau mungkin juga sama, saya nggak tahu. Biasanya mulai jenuh. Mengakui itu mulai jenuh. Saya katakan demi nama Yesus, jangan berhenti. Jangan berhenti. Bila perlu, dosisnya ditambahin. Mengapa? Karena tatkala kita mulai jenuh, sesungguhnya tinggal beberapa langkah lagi itu terjadi. Ya, saya berharap rahasia ini dapat Anda tangkap. Ya, kita melihat akhirnya Ayub dipulihkan 2 kali lipat sebelum dia dikerjain oleh roh jahat. Oh, haleluya.
Jadi sekarang kita simpulkan, kuncinya adalah mari kita mengenal Tuhan kita. Ya. Saya pernah sampaikan kesaksian di YouTube juga. Tatkala saya masih remaja, saya mengalami kondisi yang sangat sulit. Dan tiap kali saya lagi senggang, pikiran-pikiran itu datang dalam memori saya, melihat kondisi buruk dalam hidup saya. Kalau sudah begitu saya cuman sedih saja, kenapa kok saya nggak bisa lepas dari kegagalan, kemiskinan itu. Dalam kondisi seperti itu, tiba saya mendengar satu suara. Tatkala saya mengenal Tuhan saya, maka semuanya akan selesai. Jadi rupa-rupanya Tuhan mau saya ini mengenal Dia. Ya. Dan puji Tuhan, sejak saya mengenal Dia tahun 1978, pengenalan itu membawa perubahan yang luar biasa. Bukan perubahan di atas, tapi perubahan total. Perubahan total. Cara mandang saya, cara berpikir saya, cara berkata-kata saya, semua dirubah. Dan puji Tuhan, sampai hari ini saya mengalami perubahan itu. Dan ternyata tidak berhenti. Walaupun saya sudah berumur 70 ini, itu nggak berhenti. Saya terus didorong terus untuk mengenal Dia lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, dan lebih dalam lagi. Dan ternyata itu yang memberi sukacita yang luar biasa. Saya berharap pada hari ini Anda menangkap apa yang saya sampaikan. Jangan pernah bosan untuk mengenal Tuhan. Jangan berhenti di tengah jalan. Bangkit, lanjut kembali. Tidak ada cara yang lain. Dan Anda tahu, dari sejarah Ayub tadi, dia luar biasa. Dikatakan dia saleh, takut akan Tuhan. Wow. Bagaimana dengan Anda dan saya? Saya rasa belum seberapanya dari Ayub. Ayub yang istilahnya Ayub yang sudah punya modal, dia pun masih dikerjain oleh roh jahat. Nanti kalau Anda membaca sendiri di dalam pasal 1 dan pasal 2, ternyata itu rekayasa dari roh jahat. Kenapa Tuhan izinkan? Masalahnya Ayub belum mengenal Tuhan. Jadi Anda mengenal Tuhan itu adalah hukumnya Tuhan. Ya. Jadi tatkala Anda menjadi orang baik dan Anda belum mengenal Tuhan, Anda nggak bisa. Seringkali orang Kristen berpikir begini, Tuhan dia kan orang baik, mestinya kan engkau tolong Tuhan. Nggak ada hukumnya. Hukumnya Tuhan, kamu mengenal Tuhan, kamu tidak binasa. Itu hukumnya Tuhan. Maka, oke, mari kita cocokkan pikiran kita ini dengan kebenaran firman. Jangan memiliki pemikiran sendiri sehingga selalu ngomong. Saya selalu berjumpa sama orang, Pak, saya ini begini, saya sudah begini. Mestinya Tuhan tolong saya. Ya itu kan hukummu. Hukumnya Tuhan gimana? Kita ikutin aja. Ya. Untung Tuhan gak pernah membuka kesempatan untuk menerima penasihat-penasihat. Tuhan gak butuh. Jadi kita ikutin aja. Kita sudah tahu, oke, orang yang mengenal Tuhan akan mendapatkan sesuatu.
Orang yang tidak kenal Tuhan akan binasa. Mengenal Tuhan berarti tidak akan binasa. Ya, saya berharap Anda mulai dapat memahami ini. Mari kita rubah sikap kita. Kita sesuaikan dengan hukumnya Tuhan. Mari saya ajak Anda untuk berdoa. Terima kasih Tuhan, kebenaran firman-Mu sudah aku sampaikan. Dan sekarang demi nama Yesus aku bernubuat. Biarlah kebenaran ini masuk ke dalam roh setiap anak-anak Allah dimanapun mereka berada. Dan dimeteraikan oleh Roh Kudus supaya kebenaran ini dapat menghasilkan buah bagi mereka. Terima kasih Tuhan, bilalah firman-Mu. Sekarang Tuhan, di hadapan kami ada roti dan anggur, berkati roti dan berkati anggur ini. 2000 tahun yang lalu, Engkau telah memberkati roti dan anggur untuk para murid-Mu. Lakukan juga untuk kami. Kami percaya Engkau bersama dengan kami, dan Engkau sedang memberkati roti dan anggur ini dan berkata kepada kami, ambillah inilah tubuhku dan ambillah inilah darahku. Saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Anda sudah siapkan bukan? Mari kita deklarasikan apa yang menjadi iman kita sehubungan dengan tubuh dan darahnya. Ikutin saya. Terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu yang hancur, yang penuh dengan bilur-bilur. Karena firman-Mu berkata, oleh bilur Yesus, aku sudah sembuh. Sesungguhnya, penyakit-penyakit di tubuhku sudah diambil oleh Yesus, ditanggung di tubuh Yesus, sampai menjadi bilur-bilur. Hal-hal yang membuat aku gagal, hal-hal yang membuat aku dikuasai jalan buntu, hal-hal yang membuat aku dikuasai masalah, semua sudah diambil dari hidupku dan ditanggung di tubuh Yesus. Sekarang aku terima korban tubuh Yesus yang penuh dengan bilur. Mari kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Angkat cawan, mari kita perkatakan lagi, terima kasih Tuhan untuk darah-Mu yang keluar dari sekujur tubuh-Mu. Firman Tuhan berkata, aku ditebus dengan darah Yesus. Aku disucikan dengan darah Yesus. Aku diperdamaikan dengan darah Yesus. Aku dibenarkan dengan darah Yesus. Aku terima sekarang darah Yesus yang sudah membebaskan aku. Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami baru saja makan daging-Mu dan minum darah-Mu. Dan Engkau berjanji Engkau memberikan kepada kami hidup kekal. Hidup kekal adalah hidup-Mu sendiri. Dan Engkau berjanji, di dalam hidup kekal tidak ada kebinasaan, tidak ada alam maut, tidak ada kecelakaan, tidak ada kemusnahan, tidak ada kebangkrutan. Dan itu semua janji kami terima. Ini adalah iman kami Tuhan. Posisi kami sekarang, kami di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Engkau berkata, mintalah apa saja dan semuanya akan diberikan. Demi nama Yesus kami terima. Kami terima janji-Mu Tuhan. Sekarang Tuhan, kami mau mengambil darah-Mu, darah Yesus. Kami taruh pada tubuh kami. Seluruh tubuh kami taruh darah-Mu. Dan Engkau berjanji, sesuai dengan Roma 5 ayat yang ke-9, kami telah dibenarkan dengan darah Yesus. Maka kami pasti
diselamatkan dari murka Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa seluruh tubuh kami sudah dibenarkan dan kami pasti diselamatkan dari murka Tuhan, dari virus corona, dari penyakit, dan dari apapun juga. Terima kasih Tuhan. Sekarang Tuhan, kami akan lanjut berdoa untuk doa syafaat. Kami bawa gereja-gerejamu yang tergabung dengan kami PLC yang ada di Melbourne, kemudian Zoe di Pasadena, Bandung, Zoe di Citra Raya Cikupa. Begitu juga dengan kelompok-kelompok pemahaman Alkitab mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu. Kami bawa semuanya masuk ke dalam hidup kekal Yesus, juga persekutuan hamba-hamba Tuhan yang tergabung di Yayasan Pembawa Kabar Baik. Kami bawa masuk ke dalam hidup kekal-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk setiap jemaat satu persatu dengan pergumulannya. Kami bawa menghadap Engkau. Dan kami katakan jalan keluar sudah disiapkan oleh Tuhan. Pertolongan sudah Tuhan siapkan, sediakan untuk jemaat Tuhan. Kesulitan apapun, kami katakan pertolongan Tuhan sudah disediakan. Terima kasih Tuhan. Begitu juga dengan jemaat-jemaat yang masih mengalami sakit penyakit, terutama COVID-19. Bila mana ada jemaat Tuhan yang kami kenal dan mereka mengalami dikuasai COVID-19, kami katakan ada darah Yesus di hidung mereka, di sinusnya, di tenggorokannya, dan di paru-parunya. Paru-parunya dipulihkan karena ada darah Yesus. Mulai sekarang kami katakan, darah Yesus menyelesaikan semuanya dengan tuntas. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang mengalami kanker dimanapun ada. Kami katakan, seluruh tubuh anak Tuhan ini ada darah Yesus. Dan kami katakan darah Yesus telah membuat benar semua organ-organnya. Pembenaran itu sudah terjadi. Maka mereka pasti diselamatkan dari penderitaan itu. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintahan kami. Mulai dari Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, Bapak-bapak Menko dan Menteri, Bapak-bapak pejabat tinggi yang selevel dengan Menteri. Dan kami tidak lupa berdoa untuk Panglima ABRI dan Kapolri beserta jajarannya. Kami mintakan roh kesatuan dan kami mintakan kasih Tuhan untuk mengikat mereka sehingga mereka solid. Mereka bekerja sama, solid. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga terus berdoa untuk bangsa Indonesia ini, karena negara ini hadir karena Tuhan yang membentuknya. Itu sebabnya kami juga terus berdoa supaya semua bangsa Indonesia dapat menerima Pancasila, dapat menerima Undang-Undang Dasar 45 dan tidak ada usaha untuk mengganti dasar negara. Dan kami percaya Tuhanku, mulai hari ini ke depan kami katakan pemerintahan yang sah, yang sudah Tuhan izinkan ada ini, dapat menjamin, dapat mengusahakan sehingga semua
organisasi massa, organisasi politik mendasarkan pada dasar yang sama, sehingga tidak ada kericuhan. Dan kami mintakan damai turun atas bangsa dan negara kami. Pulihkan Tuhanku, izinkan perekonomian dapat pulih segera. Terima kasih Tuhan. Dan kami terus mendukung doa untuk Pak Jokowi, Pak Ma'ruf Amin, untuk boleh bekerja sama dengan baik, mengusahakan kesatuan dan persatuan itu, untuk mengusahakan perekonomian pulih maju. Terima kasih Tuhan. Ini adalah pokok-pokok doa kami, dan kami taruh darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami sudah selesai dengan kebaktian ini. Saudara-saudara, angkat kedua tanganmu, aku mau berdoa untuk Anda semua. Tuhan, aku minta darah Yesus, aku percikan ke atas tangan-tangan yang terangkat. Dan aku katakan darah itu menjadi tanda bagi mereka masing-masing, bahwa tulah apapun, dari manapun, tidak boleh menguasai mereka. Karena ada darah penebusan, yaitu darah Yesus. Dan kami juga berdiri atas Galatia 6:17. Bahwa mulai sekarang tidak boleh ada orang-orang, situasi, kondisi, roh jahat yang akan mencelakai anak-anak Allah, karena di tubuh mereka ada darah Yesus, dan itu menjadi tanda bahwa mereka milik Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami mintakan damai, sejahtera, dan sukacita, dan agape Tuhan turun atas anak-anak Allah dimanapun Anda berada. Demi nama Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Saudara-saudara, sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Dan akhirnya segalanya hanya bagi Tuhan, kekal selama-lamanya. Segala kemuliaan hanya bagi Yesus. Segala hormat puja hanya bagi Yesus. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Yesus. Segala haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, saudara-saudara semuanya. Mari hari ini kita ajak saudara untuk bersukacita. Kita memuji Tuhan, kita bersyukur. Sebab kasih Tuhan tidak berkesudahan, selalu baru tiap pagi bagi kita. Maka hari ini mari bersama-sama kita memuliakan Tuhan akan kasih-Nya yang ajaib. Haleluya. kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah, Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. amin. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan berlari, dengan sorak-sorai